Nah, Wes. wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terus ya gitu ya. Kalian tadi habis kelas ya kalau aku boleh tahu kelas apa tadi? Matematika, Pak. Matematika. Yang lain? Didikan sejarah, Kak. Seru nggak kelasnya? Waduh, seru Wah, banget. seru ya. Semoga nanti kalian bisa terus senang gitu ya sama belajar matematika atau sejarah. Karena kan nanti teman-teman juga kalau nggak seru gitu, kalau nggak mengikuti juga nanti bakal kesulitan. Nah, oke, pada pertemuan kali ini tujuan kita, sebelum kita lanjut ke lebih dalam kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mungkin dari sini ada yang mau memimpin doa. Mungkin di sini karena cowok sendiri kan. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa. Oke, terima kasih. Masih ada nanya? Seperti doa ya. Nah, oke teman-teman. Jadi kegiatan kita hari ini itu adalah bimbingan kelompok. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu. Belum tahu ya. Nah, jadi di sini akan aku jelasin bimbingan kelompok itu seperti apa. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu diskusi ya yang nantinya teman-teman itu nanti diskusi secara aktif dan dipimpin oleh pemimpin kelompok. Nah, kebetulan di sini tuh pemimpin kelompoknya itu aku sendiri dan di sini teman-teman itu sebagai AK atau anggota kelompok gitu. Jadi nanti kita diskusi membahas suatu topik yang akan saya jelaskan kepada teman-teman gitu. Paham? Jadi untuk pelaksanaannya sendiri, jadi nanti kan kita di sini bentuknya adalah diskusi ya. Nah, untuk tata caranya sendiri, untuk diskusi kali ini itu teman-teman nanti kalau mau mengungkapkan pendapat itu terlebih dahulu bisa mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Jadi nanti biar nggak ada istilahnya saut-sautan gitulah. Jadi nanti secara bergantian mengungkapkan pendapat dari masing-masing anggota kelompok gitu. Paham ya? Oke, nah di sini juga aku bakal menjelasin asas apa saja sih yang ada di dalam bimbingan kelompok ini. Nah, jadi asasnya itu secara garis besar itu di sini aku menjaga menjunjung tinggi lah itu asas kerahasiaan. Jadi nanti teman-teman itu bisa lebih leluasa gitu mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya gitu, bisa sharing secara terbuka lah tanpa ada rasa takut karena di sini tuh yang tahu cuma kita aja gitu. Kita menjunjung tinggi asas kerahasiaan dan juga di sini kita juga menjunjung tinggi normatif. Jadi nanti ada beberapa aturan yang memang kita harus taati. Misalnya kita di dalam bimbingan kelompok ini nggak boleh saling sindir atau saling menjatuhkan satu sama lain kayak gitu. Nah, sepakat ya? Oke, nah tadi kan kita sudah sedikit membahas panjang lebar ya terkait bimbingan kelompok itu apa, terus juga tujuannya itu seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Tapi kita belum mengenal satu sama lain nih. Nah, biar kita lebih akrab, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi untuk perkenalan ini itu nanti teman-teman bisa menyebutkan nama, nama lengkap, nama panggilan, terus asal kelas ya, dan juga nanti diakhiri dengan bakat kalian itu apa. Saya, oke, dari aku sendiri. Jadi aku Aris, perkenalkan nama saya Ahmad Arif Wisnianto. Di sini aku selaku pemimpin kelompok ya, dan di sini bakat aku itu mungkin lebih ke kerajinan ya. Jadi aku kayak suka bikin kerajinan gitu. Aku suka bikin kayak gitu. Mungkin lanjut ke Mas sampai. Perkenalkan, namaku Muhammad Yalaba, biasa dipanggil Abdi. Aku di
bisa mandiri maulid? Hah? Mandiri maulid. Itu bakat ya. Bakat itu. Tidak. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Citra Yusmia. Ini saya dipanggil Citra. Bakat aku kalau Fadli tadi mandiri 5 menit, kalau aku makan 5 menit. Oke. Siapa tadi namanya? Citra. Citra. Halo Citra. Lanjut. Perkenalkan, nama aku Nansari Prasetya, bisa dipanggil Nisa. Bakat aku itu bisa kalau pas tadi mandi 5 menit, aku mandi 3 menit. Minum di bawah. Kelasnya kok tadi belum sebutin ya kelasnya ya. Kelasnya kalau aku dari 11 IPS 4. Aku dari 12 ke 1. Terus yang satu. Bisa. Aku dari 12 sampai 1. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama aku Alfresia Surya, biasa dipanggil Alfi. Kelasku dari 1246. Bakatku apa ya? Apa ya bakatku ya? Oh, nyanyi lagu Cina ya? Gimana tuh? Belum dicontohin ya? Aduh, jangan lalu. Cinanya yang bagian mana sih? Dari kelas berapa tadi? 1246. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama aku Kak Sabrina Nafisa, bisa dipanggil Kak Iza. Dari kelas 12 IPA 3. Bakatku apa ya? Bakatku asal. Oke. Baik, perkenalkan, nama aku Maria Citra Saga, biasa dipanggil Jini. Aku berasal dari kelas 12 IPA 7. Dan bakat saya kebetulan masih dicari sih, Pak. Mungkin masih ini ya, langsung apa ya? Ya, semoga cepat ketemu ya bakatnya. Oke, nah jadi teman-teman karena di sini mungkin sudah kenal semua kan ya. Nah untuk mengetes kalian apakah sudah ingat dari nama teman-teman yang ada di sampingnya di sini, aku ada games namanya itu games kenalan. Nah jadi nanti diawali dengan tepuk ya, mungkin tepuk perkenalan 2 kali. Fadli Jini, terus Aris ini, terus nanti sampai lebar ke aku lagi gitu ya. Gitu ya, paham ya? Nanti kalau sudah sampai aku, nanti balik. Jadi muternya ke sini, terus balik lagi ke sana. Paham? Oke. 1, 2, 3. Tepuk perkenalan Jini Fadli. Tepuk dulu. Kesana dulu ya. Oke. Tepuk perkenalan Jini Fadli. Citra Mas Aris. Ke sini dong aku dulu. Sana. Oke. Mas Aris ini. Nah. Oke dulu. Iya. Oh. Ulang lagi. Ulang. 1, 2, 3. Tepuk perkenalan Jini Fadli. Pak Aris Citra. Fadli. Fadli. Jadi kayak kenalin teman yang ada di sampingnya gitu. Paham ya? Oke. Tepuk perkenalan Jini Fadli. Mas Aris Citra. Fadli Ansa, Cinta aku Nafisa Faiza, Alfi Jini. Faiza Paris, Fadli Jini. Iya. berarti saya tuh salah. Kesana dari aku. Ini. Paris Faiza, Jini Alfi. Faiza Nafisa, Alfi Cinta. Nafisa Fadli. Citra Pak Aris. Oh, berarti udah apa namanya? Oke teman-teman, karena tadi sudah semangat gitu ya karena adanya speaking. Nah selanjutnya di sini itu kita lanjut ke pembahasan
jurusan kita yang menjadi inti gitu dari tujuan kita ada di sini. Jadi saya di sini akan menjelaskan lagi ya kegiatan kelompok kita. Jadi kita di sini nanti akan diskusi kelompok terkait dengan topik yang akan saya berikan nantinya. Gimana? Apakah siap teman-teman? Siap. Siap. Nah, di sini topik yang akan saya angkat itu dalam bimbingan kelompok dengan model diskusi ini adalah bakat dan minat terhadap perencanaan karir di masa depan. Kira-kira itu teman-teman di sini ada yang paham nggak maksudnya dari topik yang saya sampaikan tadi? Ya pokoknya di sini tuh nanti setelah kemarin ya saya itu menyebar asesmen dan diisi oleh teman-teman juga, dan ternyata hasilnya itu menunjukkan bahwa teman-teman ini sebagian besar itu masih kebingungan gitu terhadap karir teman-teman gitu. Jadi kedepannya itu mau seperti apa itu teman-teman masih nggak tahu gitu mau jadi apa. Nah, kenapa saya mengangkat topik ini juga? Karena topik ini tuh menurut aku sendiri itu sangat penting ya. Soalnya kalau karir ini kan menentukan sukses atau enggak kitanya nantinya gitu. Karena semakin kita sukses dalam karir itu tujuan kita mencapai suatu kebahagiaan kan akan semakin semakin maksimal gitulah. Kalau kita mendapatkan karir yang sukses kan kita pasti akan bahagia gitu ya teman-teman. Nah di sini topik atau isu yang menjadi agenda kita ini tentang karir. Nah kalau aku di sini memberikan kesempatan nih buat teman-teman untuk berpendapat, menurut kalian itu karir menurut pendapat kalian itu yang seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari sini. Oke, kalau menurut aku sendiri karir itu bukan cuma tentang pekerjaan, tapi tentang apa yang ingin kita capai dan prosesnya ke depan itu seperti apa, seperti itu sih Pak. Siapa namanya? Aiza. Itu bersama ya, jadi karir itu tentang apa yang ingin kita tuju gitu sih. Kalau siapa namanya? Alvin. Mungkin hampir sama kayak Jennifer Iza. Kayak karir juga apa namanya yang kita tuju di masa depan, kita kedepannya mau apa itu karir sih. Terus Aiza. Kalau menurut aku karir itu suatu pekerjaan yang sudah kita rencanakan dari sebelum-sebelumnya. Jadi tujuan kita. Kalau dari aku untuk karir sendiri itu suatu keinginan yang ingin kita dapatkan dan ketika melewati prosesnya kita akan menikmati proses tersebut sehingga karir yang kita tuju juga sesuai keinginan kita. Aku setuju sama pendapat ini. Karir itu tidak melulu tentang pekerjaan. Karir itu bagaimana kita membuat diri kita itu tetap terencana. Jadi pada intinya itu karir bukan hanya suatu pekerjaan. Jadi karir itu adalah intinya kita nanti ke depan akan seperti apa gitu, dan karir untuk mencapai karir sendiri juga dulu yang namanya proses yang sangat panjang, dan itu harus kita lewati dengan cara yang sistematis juga agar kita nanti hasilnya bisa maksimal gitu, teman-teman. Nah, oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut kalian apa penting nggak sih merencanakan karir itu sejak sedini mungkin? Menurut pendapat kalian itu seperti apa? Mungkin mulai dari Fatih. Kalau menurutku perlu kita agar merencanakan karir ini, karena dimanapun kita tidak bisa ambil keputusan secara mendadak. Kita harus merencanakan secara matang, dan kalau bisa lebih awal ya pasti nanti hasilnya bagus. Dari aku karir perlu direncanakan agar kita tahu rentangan ke depan itu apa aja sehingga kita tuh siap untuk
menghadapi rintangan tersebut, sehingga sejak dini kita perlu prepare agar prosesnya itu tidak sesulit itu. Kita sudah terbiasa melewati tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Lanjut. Kalau menurutku, kenapa kalian harus apa tadi yang disiapkan segini? Iya. Karena agar kita tahu apa yang perlu kita lewati nantinya, mempersiapkan jauh dan nanti pas sudah sampai karir tersebut kita sudah siap. Menurut saya penting untuk merencanakan karir dari awal, karena merencanakan kan nggak segampang itu. Jadi kita kayak menempuh apa yang kita tuju banyak sekali rintangannya. Jadi kita harus persiapkan matang-matang dari awal. Karir sendiri itu penting ya, apalagi kita juga perlu untuk merencanakan karir di masa depan, baik itu yang apa ya sudah kita rencanakan maupun ada plan lain gitu. Jadi kalau kita sudah punya rencana karir kan kita jadi tahu untuk prosesnya kan, jadi kita bisa langsung berproses pas sudah memikir misalnya. Setuju dengan semua statement teman-teman sih, Pak. Kayak kalau karir itu emang harus direncanakan sedini mungkin, karena kan dalam prosesnya itu kan kita tidak hanya membicarakan soal diri kita sendiri ya, tapi pasti ada faktor eksternal kayak apakah keluarga mendukung, apakah ekonomi mendukung, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian kita juga harus menyisakan ruang untuk kecewa juga, Pak. Barangkali nih kita sudah merencanakan yang runtut sekali, tapi ternyata di tengah jalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu Pak. Jadi beragam banget ya pendapat kalian tentang perencanaan karir mulai dari ini, dan tadi juga sempat saya tangkap bahwa memang banyak juga dalam perencanaan karir itu pastinya ada yang namanya hambatan-hambatan tersendiri. Misalnya kayak tadi kalau misalkan kita mengantisipasi gitu, kalau misalkan ada kegagalan dan mungkin ada hambatan seperti ekonomi dan sebagainya. Jadi ketika kita mempunyai persiapan yang sangat panjang, jadi akan lebih meminimalisir gitu ya untuk hal-hal yang seperti itu. Oke teman-teman, sekarang teman-teman di sini apakah sudah mempersiapkan karir untuk di masa depan? Kalau boleh tahu persiapannya itu yang seperti apa? Mungkin dari Alfi dulu. Mungkin untuk apa ya tadi mempersiapkan karir di masa depan, mungkin kayak nih contohnya dengan berkuliah kan salah satu menyiapkan karir di masa depan, dan belajar yang sungguh-sungguh, mengamati dosen menjelaskan, terus mengikuti organisasi kan itu juga salah satu langkah untuk rencana masa depan ya. Mungkin baru itu Pak, untuk kedepannya nanti mencari lagi. Berarti di sini teman-teman mungkin sebagian besar masih ke ranah pendidikan gitu ya untuk mempersiapkan karirnya. Ada nggak yang sudah mempersiapkan karirnya itu misal di bidang jadi misal di bidang industri itu kalian lebih mendalami lagi, misalnya ikut kursus atau lain sebagainya, apakah ada? Belum ada ya. Berarti di sini teman-teman fokusnya untuk perencanaan karir hanya di pendidikan dulu ya. Mungkin nanti kedepannya bisa dimanfaatkan gitu teman-teman. Jadi pendidikan itu sangat penting, tetapi nanti teman-teman itu yang lebih penting adalah bagaimana karir kedepannya gitu. Jadi tidak hanya saklek pada pendidikan, jadi kita harus mencoba experience baru gitu. Misalnya kita mencoba hal-hal yang mungkin kita senangi atau kita tertarik gitu akan hal itu, supaya nanti buat mencapai karir kita itu plannya ada banyak, dan hanya di itu aja gitu teman-teman. Itu teman-teman. Nah, biar kita di sini nggak lemes dan nggak kangen juga ya. Kita di sini ada ice breaking lagi biar teman-teman nambah semangat. Jadi ice breaking kita di sini itu tepuk-tepuk lagi ya teman-teman. Jadi mungkin di sini teman-teman juga banyak yang udah tahu namanya tepuk pagi siang sore.
Jadi untuk pagi nanti tepuknya sekali, kalau siang itu 2 kali, kalau sore nggak tepuk, kalau malam tepuknya 3 kali. Gitu. Gimana? Oke. Oke. Siap ya? Tepuk pagi, siang, sore, malam, sore, malam, siang, pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selamat dan semangat ya. Nah, oke, jadi lanjut kita ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya ini adalah mengenai minat dan bakat nih teman-teman. Nah, kira-kira di sini menurut pandangan kalian nih per individu gitu, apa sih yang membedakan? Apakah ada perbedaan antara minat dan bakat? Nah, menurut kalian itu minat dan bakat itu bedanya di mana sih? Mungkin dari Fadli. Oke mas, kalau menurut saya kalau minat itu hal yang kita sukai dan bisa dieksplor saat kita kita sudah suka dan memang memfokuskan diri kita untuk hal tersebut. Nah kalau bakat itu menurut saya kalau bakat itu skill alami yang udah dibawa dari lahir. Kalau menurut saya Bisa? Kalau aku bedanya minat dan bakat. Minat tuh yang satu hal yang membuat kita tertarik, jadi meminati hal tersebut. Kalau bakat sesuatu yang udah ada sejak lahir, jadi bawaan lahir gitu. Sini. Mungkin mirip ya dengan segmen Kak Fadli dan Kak Nafisa, bahwa minat itu sesuatu hal yang bikin kita tertarik dan saat kita melakukannya itu kita enjoy gitu loh Pak. Nah kalau bakat itu ya gitu skill alami, jadi mungkin kita nggak pernah latihan, mungkin kita nggak pernah melakukan itu sebelumnya, tapi saat kita melakukannya, loh kok saya jago. Oke, tadi udah nemu belum sebenarnya? Nah itu Pak. Oke, jadi benar ya apa yang dikatakan teman-teman. Jadi apa itu bakat dan minat? Jadi bakat itu kayak kemampuan yang udah kita miliki gitu sejak lahir, kita bakatnya seperti apa itu saya tahu gitu. Dan minat itu lebih ke kesukaan gitu. Jadi teman-teman itu nanti sukanya apa? Itu maksudnya adalah keminat. Oke, yang selanjutnya itu bagaimana sih teman-teman itu mengetahui gitu bakat apa yang dimiliki teman-teman? Ini dari Faiza ya. Kalau bakat itu saat kita mengeksplor suatu kegiatan gitu ya, terus tiba-tiba secara tidak sengaja kita bisa melakukannya, jadi kayak langsung tahu aja, oh ternyata aku bakat ya di sini gitu sih. Kalau cara menggalinya, mengetahui gimana ya cara menggali bakat itu lebih dalam agar kita tahu itu bagaimana biasanya? Mungkin lebih ke mencoba hal-hal baru dulu Pak, jadi kayak apapun gitu dicoba dulu, terus pas dicoba ternyata bakat gitu. Kalau dari Kalau dari aku, cara mengetahui bakat sendiri itu ketika kita berani mencoba dan ketika kita melakukan hal tersebut, kita tuh kayak merasa semangat, senang, terus pada waktu ngelakuin itu tuh semangat kita itu membara gitu kan Pak. Terus apalagi Pak? ya cara menggalinya itu seperti apa? Terus berlatih, karena kita udah tahu bakat kita di situ, ya udah kita enjoy aja jalanin latihannya. Oke, berarti pada intinya cara kita menemukan bakat itu dengan cara mencoba semua hal-hal baru gitu ya. Barangkali kok nanti kita emang bakatnya di situ, baru kita nanti ayo kita lagi, kita kuasai lagi lah, biar nanti itu menjadi bakat kita yang baru gitu lah. Nah, oke teman-teman, nah di sini lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Nah, menurut kalian nih di sini seberapa besar sih pengaruh orang tua gitu atau teman dalam menentukan
minat dan kesukaan kalian. Menurut kalian itu seperti apa? Mungkin dari Afid. Menurut saya sangat besar ya, soalnya kayak untuk mengetahui minat dan bakat kita kan mesti mengeksplor banyak hal ya, misal contohnya mau di basket, di futsal ataupun itu kan perlu dukungan orang tua dan teman. Untuk orang tua mungkin bisa finansial itu dari orang tua, kita mencoba banyak hal itu juga dari finansial orang tua. Jadi selain dukungan kasih sayang, finansial juga perlu. Untuk pertemanan mungkin kayak kalau misal kita betah dan bakatnya di misal basket, itu sangat perlu untuk kedepannya, untuk biar Kalau saya tuh seberapa pengaruh orang tua dan teman-teman dalam mengetahui bakat dan minat. Ya, kalau orang tua menurut saya itu balik lagi tergantung pola asuh masing-masing orang tua. Kadang ada orang tua yang benar-benar menuntut anaknya dari sendiri, jadi dia tuh ruang untuk mengeksplorasi bagaimana dia mencari bakat dan minatnya itu sangat terbatas. Nah, kalau dari lingkup pertemanan, menurut saya malah justru kalau kita punya teman yang emang sportif, kan kita mencoba banyak hal dari itu, pasti kita bisa memilah satu di antaranya yang pasti kita rasa lebih dulu dan mungkin bakat kita di situ. Jadi pada intinya itu minat itu sangat dipengaruhi ya oleh orang tua maupun teman-teman kita, dimana orang tua itu nantinya yang mungkin membiayai lah minatnya di apa. Terus mungkin buat teman-teman sendiri itu kayak misalnya kita sering terbawa arus oleh teman gitu, minatnya apa, kita sering ikut-ikutan lah gitu istilahnya. Oke teman-teman, karena kita di sini sudah diskusi ya cukup panjang mengenai apa itu bakat, apa itu karir, dan perencanaan karir di masa depan. Kira-kira di sini ada yang mau menyimpulkan nggak inti dari diskusi kita hari ini itu apa? Siapa? Ini dari sini deh. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang saya simpulkan dari kelompok pada siang hari ini yaitu kita membahas tentang karir. Nah, karir ini berawal dari minat kita terhadap sesuatu. Nah, minat ini tuh nggak cukup, jadi kita harus gali, kita harus berlatih sekeras mungkin, dan jangan lupa juga walaupun kita sudah berlatih sekeras mungkin, tetap ada faktor eksternal yang juga, yaitu dari orang tua, kemudian dari finansial. Nafisa? Iya, karir dan bakat tadi. yang kita ambil juga harus berdasarkan satu yang bakat kita itu sangat kita minati. Kalau kita mencoba di situ nanti jadi konflik. Terus kalau nggak minat nanti kita nggak enjoy di situ. Jadi apa yang dikatakan teman-teman tadi sangat benar ya. Jadi minat dan bakat kita itu nanti kalau misalkan saling support itu bisa jadi akan menentukan masa depan kita nantinya atau karir kita nantinya. Tapi ya mungkin ya faktor paling utama dalam karir itu adalah faktor keberuntungan ya teman-teman. Kalau misalkan kita sudah disupport, sudah dibantu lah semuanya sama orang tua maupun teman, tapi kalau misalkan kita beruntung juga bisa saja kita gagal dalam mencapai karir gitu ya teman-teman. Nah, oke, jadi selesai ya untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, di sini kita lanjut ke pesan-pesan dari diskusi kita hari ini, dari praktik layanan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Nah, mungkin
mungkin di sini aku akan memberikan kesempatan pada semua anak ya buat menyampaikan pesan-pesan pada pagi hari mulai dari pagi dulu mungkin. Mungkin pesan untuk bimbing kelompok pada pertemuan ini, pesannya mungkin ya sangat informatif karena kita jadi tahu apa itu perbedaan kata minat, bagaimana cara memberinya, dan semua teman-teman di sini menyampaikan dua hal tersebut tuh dengan cara pandangnya masing-masing. Untuk pesannya, mungkin aku sering kalian kalau jangan sampai buat eksplorasi diri masing-masing. Dari background ini dari aku sendiri di Melawa ini saya menjadi tahu apa itu bakat dan minat serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Terus untuk misalnya buat kalian tetap semangat menggapai karirnya, kalian pasti bisa. Amin. Untuk pesan aku tadi aku jadi tahu apa itu karya plus perbedaan dan bakat dan dari faktor penentukan itu tidak bisa jadi terus buat pesan buat ini mungkin di nanti nggak sama tapi terus coba aja sama seperti teman-teman jadi tahu apa itu perbedaan bakat dan minat, tahu kamu itu apa, terus lingkungan orang di sekitar itu penting. Untuk saya bilang banget nih. Bakat minat ya. Oke. kalau dari pesan-pesan kalau dari hari ini untuk pesannya jadi tahu tentang karir lebih luas ya terkait karir itu harus direncanakan dan juga minat dan bakat itu yang mempengaruhi karir serta adanya dukungan dari orang tua dan teman itu semua mempengaruhi ya. Terus untuk pesannya semangat berprestasi. Kalau dari aku mungkin kesannya sama mendengarkan apa semua, aku jadi tahu lebih dalam lagi tentang karir, kemudian aku jadi tahu perbedaan dari minat dan bakat itu apa. Kalau pesan sendiri jangan ragu untuk mencoba. Sangat berkesan ya dari apa yang disampaikan teman-teman dan juga sangat menumbuhkan semangat gitu buat teman-teman semua. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah berakhir. Aku di sini mau membagikan lembar evaluasi dari kegiatan kita hari ini. Mungkin nanti teman-teman bisa mengisi lembar evaluasi itu. Silahkan nanti diisi, nanti pada saat pulang sekolah bisa dikumpulkan di ruangan saya. Oke, nah di sini kita karena tadi juga kita sudah berdiskusi panjang karena di sini juga kita mempunyai keterbatasan waktu ya, jadi kita hanya cukup pada kali ini saja dan nanti apabila teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan gitu atau ada kepo lagi gitu mengenai karir itu akan seperti apa, nanti bisalah kita mengadakan bimbingan kelompok lanjutan ke depannya gitu agar kita bisa mengeksplor lebih dalam lagi nih terkait karir dan jadi teman-teman itu menjadi lebih paham lagi terkait karir dan lebih memiliki banyak persiapan gitu dengan berkarir. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari
kita akhiri pertemuan kali ini. Di sini aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau datang menyempatkan waktunya gitu ya, yang mungkin masih banyak aktivitas lain tapi bisa meluangkan waktunya buat datang ke sini. Aku mengucapkan terima kasih, dan di sini kita akhiri karena tadi kan dibuka dengan bacaan doa, dan alangkah baiknya kita menutup juga nih dengan bacaan doa. Nah, mungkin Mas Fadli bisa memimpin doa untuk mengakhiri sesi bimbingan kelompok pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Oke teman-teman, selesai sudah praktek layanan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman habis ini bisa meninggalkan tempat ya dan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Cukup sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.